Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu sekalian, muslimin muslimat dimanapun berada. Siang menuju sore ini, saya live dari lembah Bakkah yang diberkahi. Bakkah artinya adalah tidak terkalahkan, atau mengalahkan, atau berjejalan. Jadi dulu kota Makkah ini, atau Mekah dalam bahasa Inggrisnya, namanya yang disebut Al-Quran adalah Bakkah. Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memulai peradaban di sini, yaitu dengan meletakkan Hajar, ya, Siti Hajar, dan putranya Ismail alaihissalam. Ada hal yang menarik di sini yang terhubung dengan tema kita sore ini, yaitu berlari menuju rahmatullah. Ya, yang pertama, dahulu lembah ini kosong, ya, tidak ada penghuninya sama sekali. Ya, lembah ini hanya ada bebatuan, tidak ada pepohonan, tidak ada satu pohon pun di situ tumbuh sampai hari ini sebenarnya. Nah, muslimin ya. Dan cuaca sangat panas. Cuaca bisa 50-60 derajat Celcius, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menikahi Sarah, ya, beliau belum dikaruniai anak. Itu awal ceritanya. Ya, sampai usianya masuk ke 60. Nah, karena Sarah ini merasa bersalah, ya, bahwa dirinya tidak bisa memberikan keturunan, maka Sarah meminta suaminya untuk menikahi Hajar. Jadi Sarah ini Eropa, ya, bule begitu. Sementara Hajar ini Afrika, ya begitu. Dia dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Hajar ini kemudian mengandung dan melahirkan anak, maka kemudian Sarah diliputi rasa cemburu, sehingga keduanya dipisah. Jadi istri pertama ini bermukim di Jordan hari ini, ya, Palestina gitu, Syam. Dan Sarah ini, Hajar ini diletakkan di Makkah. Jadi muslimin, secara tipografi lembah Bakkah ini dulu adalah tempat pengasingan. Jadi orang-orang sini, orang-orang Quraisy yang hidup di areal sini itu tidak tersentuh gitu. Karena kenapa? Karena dilingkari oleh gurun yang sangat besar. Ya, katakanlah begini, dari Riyadh ke sini, Riyadh, ya, ibu kota Saudi Arabia, itu 1.500 km. Nah, itu dari Jeddah menuju Yasrib itu 450 km. Madinah, ya. Dari Madinah menuju Palestina itu luar biasa, mungkin sekitar 2.000 km. Jadi Jazirah Arab, ya, yang pusat peradabannya kemudian di lembah Bakkah ini dulu terisolir. Ini makanya pasukan Rum itu nggak sampai ke sini, ya, karena pasukan mana saja yang mencoba untuk menggapai tempat ini itu akan habis amunisinya di jalan, logistiknya habis. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tadi, ya, meletakkan, apa ya bahasa paling halusnya, untuk menempatkan, ya, istrinya yang kedua ini Hajar di sini. Dan kemudian waktu diperintahkan untuk tinggal di sini, ya, Siti Hajar itu sempat bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa benar aku harus tinggal di sini, sementara di sini tidak ada siapa-siapa, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada pemukiman, tidak ada tetangga, ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pergi. Ini kisah yang legendaris, ya. Dan kemudian Siti Hajar bertanya lagi, apakah ini perintah Allah? Maka kemudian apa jawaban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, ini adalah perintah dari Allah. Lalu kemudian kata Siti Hajar, kalau demikian, ya, aku ridho, meskipun aku ditinggal di sini dalam keadaan hamil. Gitu, kaum muslimin. Maka kemudian, ya, beberapa masa kemudian, ya, Hajar ini melahirkan putranya yang pertama, yaitu Ismail alaihissalam. Ya, putranya Ismail alaihissalam, ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sesekali menjenguk Sarah di sini, menjenguk Hajar di sini di lembah ini. Tapi lembah ini sudah berubah saat ini, ya. Lembah Makkah ini sudah berubah menjadi kota yang maju, kaum muslimin. Ya, Allah berkahi lembah ini, ya. Dan Allah janjikan, ya, kota Makkah itu tidak akan bisa dikalahkan siapapun, bahkan Dajjal sekalipun. Jadi Makkah dan Madinah, ya, itu adalah dua kota yang tidak akan dikuasai Dajjal. Dan kemudian hari ini, ya, lembah ini menjadi kota yang indah, ya, gedung-gedung tinggi, dan gedung tertingginya Royal Clock Makkah itu tertinggi kedua setelah Burj Khalifah, itu sekitar 680 meter, ya. Sangat advance sekali, dengan jam yang besar, ya, terbesar di dunia, ya, jarum jamnya itu 80 meter, ya, muslimin. Besi
emas. Ya, Masya Allah. Ini menjadi kota yang sejahtera. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, berkahi kota ini disebabkan ya kesabaran Hajar dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan istri dan anaknya itu sholat. Ya, agar Allah jadikan anak dan istrinya ini ya ahlus salah. Kemudian dibangunlah Ka'bah yang merupakan masjid pertama di dunia, ya, musola pertama di dunia. Dan kemudian ya pada satu masa Allah Taala uji Nabi Ismail alaihissalam ya, dengan perintah untuk disembelih. Dan ini semua situs-situsnya ada di sini kaum muslimin. Dan berkat kesabaran seorang istri, kesabaran seorang anak, kesabaran seorang ayah atas perintah Allah, maka Allah berkahi lembah ini. Ya. Lembah yang tadinya kering, ya kering, kerontang, nggak ada pohon, nggak ada rumah, nggak ada peradaban. Ya. Kemudian sampai pada puncaknya Siti Hajar melahirkan, ya, dia kebingungan. Ya, dia naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa. Lalu kemudian melihat-lihat apakah ada air di sana. Dia lari ke Bukit Marwah. Apakah di sana mungkin ada air? Sudah jelas nggak kelihatan nggak ada air. Dia terus berlari-lari antara Sofa dan Marwah. Sehingga ini dijadikan syariat oleh Allah Ta'ala. Ya, yang merupakan rukun dan wajib ya bagi umroh dan haji, yaitu sa'i. Nah, kaum muslimin ya. Dengan keberkahan kota Makkah ini sampai Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW cemburu. Nabi SAW cemburu dan kemudian meminta kepada Allah agar Allah jadikan Madinah Al-Munawwarah kota yang sama, kota yang diberkahi, dan Allah tetapkan kemudian Madinah Al-Munawwarah sebagai kotanya Nabi SAW, ya, awal peradaban, ya. Dari sana dimulailah ya, cahaya, disebarkanlah cahaya ilmu, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Di hari ini Madinah menjadi kota ilmu kaum muslimin, banyak ulama terlahir di sana, kotanya sejuk, adem, ya. Demikian juga dengan Makkah, ya. Hari ini suhu di Makkah ini turun ya sekitar mungkin di bawah 30 ya, Masya Allah. Malam juga dingin dan mulai tumbuh tumbuh rerumputan ya. Dan di sisi lain indah kaum muslimin, di sisi lain ini adalah pertanda ya, apa kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum jazirah Arab ini berubah menjadi hijau dan sungai-sungai mengalir. Hari ini sudah hijau. Anda bisa cek langsung ya di di official Facebooknya ya, Haramain Syarifain ya. Itu ada update-nya. Ya, green scenery ya di Arab ini. Dan juga muncul jangkrik ya, jangkrik, semut, belalang. Mungkin orang-orang tidak paham apa ini. Ternyata kaum muslimin kalau kita telusuri dalam nubuah kenabian Muhammad SAW ya, bahwa munculnya dabbatul ard ya, makhluk-makhluk bumi ini adalah salah satu pertanda juga bahwa kiamat sudah mendekat. Alhamdulillah 12 tahun silam saya sudah menulis detik-detik kiamat di Masjidil Haram. Itu waktu itu completing ya berdirinya Royal Clock Makkah. Alhamdulillah masih relevan sampai hari ini kaum muslimin. Maka ini adalah pertanda bagi kita semuanya ya, bahwa yang pertama tentu ya, tujuan kita hidup adalah bukan makanan. Tujuan hidup kita bukanlah memuaskan syahwat, kemaluan, mengumpulkan harta dan seterusnya ya. Tetapi bagaimana bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah perbaiki keadaan kita. Ya. Allah perbaiki keadaan lembah Makkah ini. Ya. Setelah Hajar tadi lari Sofa Marwah, akhirnya dia kembali ke dekat Ka'bah di mana Ismail ditinggalkan di situ ya. Dan kemudian Hajar ini melihat kakinya Ismail kecil ini menendang-nendang batu yang keras dan luar biasa, batunya itu hancur dan kemudian memunculkan air jernih yang kemudian disebut Zam-Zam. Ya, kaum muslimin ya, air Zam-Zam ini ya, sampai detik ini masih mengalir, luar biasa, mengalir ya. Dan bayangkan jika air Zam-Zam ini tingginya hanya 3 meter ya, tingginya 3 sampai 5 meter, lebarnya juga nggak lebih dari 3 meter. Tapi kaum muslimin ya, disedot sebanyak apapun air Zam-Zam ini tidak habis-habis. Ya, pernah ada peneliti dari Jerman ya, pernah ada orang kafir dari Jerman yang menuduh air Zam-Zam ini resapan penduduk kota Mekah. Jadi, menuduh bahwa Zam-Zam ini sumur resapan gitu, penduduk kota Mekah gitu. Dan kemudian pemerintah Saudi kemudian mengadakan riset langsung, mengadakan uji coba, menarik menyedot air di sumur Zam-Zam ini dengan kecepatan mesin 8.000 liter per detik, dan itu hanya turun setengah. Ya, hari ini kemarin 2 hari lalu peserta umroh Ramadan ini ada 1.500.000 ya, sudah sekitar 1.500.000 ya. Dan kalau haji itu bisa meningkat sampai 7.000 ya. 6.000 ya, 6.000 jemaah. Dan bayangkan misalkan satu orang ngambil 5 liter aja, coba dikali 6.000 jemaah hasilnya berapa? Ya. Air Zam-Zam adalah satu keberkahan yang muncul di kota ini,
dari sumur Jam-Jam ini, kemudian burung-burung minum dan dia terbang di atasnya menandakan di bawah ada air. Lalu kemudian orang-orang yang safar antara dari Yaman menuju Syam itu melihat ada burung di udara dan kemudian mereka mampir karena mereka tahu kalau ada burung di udara itu ada air. Ya Allah Akbar. Kamu muslimin? Dan karena ada crowd, maka ada money. Ya, crowd is money ya dalam teori ekonomi itu. Maka ada di situ ada namanya pertukaran, ya, ada barter. Mereka ngambil air, mereka ngasih sesuatu makanan, ya, dan terjadilah perdagangan sampai hari ini. Ya, hari ini Makkah adalah kota tersibuk di dunia kaum muslimin. Nggak ada yang mengalahkan dimanapun ya, jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu Allahu Akbar ya. Orang berlomba, berlari, ya, berebut untuk masuk masjid. Sama dengan berebut makanan. Ya, luar biasa. Jadi apa yang poin yang penting di sini ya, keberkahan ya, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rahmat Allah. Ya. Kemudian tahukah Anda ya, ketika Hajar ini melahirkan Ismail, Sarah cemburu. Ya, Sarah cemburu, akhirnya dia bersungguh-sungguh dan kemudian Allah karuniai anak bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini 12 saudara, menjadi klan Yahudi kemudian ya. Dan kemudian di antara keturunannya lahir juga Musa, Sulaiman, Daud ya. Masya Allah, dan Nabi Isa alaihissalam. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam, 4.000 tahun kemudian lahirlah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabnya Nabi Muhammad terhubung kepada Ismail alaihissalam, terhubung kepada Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ya, dari ketaatan itu kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, salah satu hal yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ya, ayat 132 Allah taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun." Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ya. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya la'allakum turhamun. Ini salah satu ya cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam ayat lain dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya, niscaya engkau akan sukses. Ya, lanjurlah kata orang Sunda. Berkah. Ya, semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin ya. Dalam ayat lain dikatakan ya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan dan diberkahi. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Bertakwa ya sesuai dengan Al-Qur'an dan tuntunan Nabi itu akan mendapatkan rahmat Allah taala. Ya. Kemudian Allah juga ya menyebutkan ya bentuk takwa yang dimaksud apa ya di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ya ayat 56 ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Lihat ya. Apa namanya? Dirikan salat, bayar zakat, taati Rasul. La'allakum turhamun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya. Nah, kemudian hamba Allah yang dimuliakan juga dengan membaca Al-Qur'an ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika engkau mendengar Al-Qur'an ya, maka dengar dan diamlah. La'allakum turhamun. Niscaya Allah akan turunkan rahmatnya. Insyaallah ya. Kemudian kaum muslimin ya, ada hal-hal lain ya yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Orang-orang yang mukhlis. Ya, yang dia berniat beribadah untuk Allah taala. Muslimin ya. Dan kemudian ada banyak nanti salah satunya juga ya mendekatkan rahmat Allah dengan memperbanyak istighfar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Naml ayat 46 ya. Walau tastaghfirunallah la'allakum turhamun ya. Artinya hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Masya Allah.
muslimin ya. Kemudian yang keenam ya ada pada ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum ya. Wattaqullaha la'alakum turhamun ya. Itu mendamaikan orang yang bersengketa. Ini lawannya namimah. Ini adalah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya ya. Bagaimana kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin ya, agar kita mendapatkan kebaikan ya, dan kemudian kenapa kita harus mendapatkan rahmat Allah? Karena Nabi SAW bersabda ya, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wa la yukhiruhu ya wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah ya. Tidaklah seseorang itu dengan amalnya bisa masuk ke dalam surga termasuk saya kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin. Jadi kenapa? Kenapa amal kita ini tidak cukup untuk membuka pintu surga? Ya. Karena pintu surga itu berat, Mas. Ya. Pintu surga itu teramat sangat berat, besar, megah, dan mahal. Ya. Mahal. Ya, maka hanya rahmat Allah lah yang kemudian menolong kita untuk masuk. Jadi grand aksesnya itu dengan rahmat Allah. Lalu kemudian amal-amal kita nantinya akan dijadikan sebagai bekal kita untuk meninggi. Ya, makom kita di surga itu meninggi dengan amal-amal kita. Tapi grand aksesnya, izin masuknya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kalau pintu surga aja itu perlu rahmat Allah, maka pintu rezeki pun demikian. Ya, pintu rezeki, pintu ketaatan, ya itu perlu rahmat Allah. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Kalau kita masuk ke masjid juga kita minta rahmat Allah dulu. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, muslimin. Ya, Masya Allah tabaraka rahman ya. Ini lalu kemudian bagaimana ya untuk mendapatkan rahmat Allah yang asasah, yang khusus ini. Jadi ada dua rahmat ya, ada rahmat yang ammah, yang umum ya. Ini kehidupan, dunia, harta, air, makanan, ya, orang kafir pun dapat. Ya. Matahari yang bersinar itu rahmat yang ammah. Ya. Ada yang khasasah, yang umum, yang khusus ya. Ini adalah rahmat yang diberikan kepada manusia berupa iman. Ya, berupa iman. Kata Nabi SAW ketika seseorang itu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan kepada seseorang, maka Allah mudahkan dia ya satu jalan untuk menempuh satu cabang ilmu. Allah ya dengan hidayah yang ini akan membawa kepada ya keimanan. Ilmu itu akan membawa seseorang menjadi beriman. Dari iman itu membawa ketakwaan, kebaikan. Ya. Dari situ membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum muslimin? Tertarik untuk dapat rahmat Allah yang ammah atau yang khasas? Ya, ya kalau takjil ya apa namanya THR ya. Itu rahmat yang khasas yang ammah ya. Orang kafir pun dapat ya. Yang enggak salat pun dapat ya. Tetapi kebahagiaan ya, mendapatkan puncak alail al-qadar itu adalah rahmat yang khasas, yang khusus ya, saya berdoa ya kepada kaum muslimin semua yang menyimak ya. Insyaallah tabaraka rahman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semuanya kaum muslimin ya, rahmat yang khasas ya. Rahmat yang khusus yaitu keimanan ya, ya, kenikmatan dalam ketaatan, kenikmatan dalam kesabaran, kekuatan, keimanan, ketakwaan, keistiqomahan, ketawakalan, dan kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap apa yang Allah wajibkan, kecintaan terhadap apa yang Allah perintahkan, kecintaan terhadap apa yang Allah ridhoi, kecintaan terhadap apa yang Nabi SAW cintai dan ridhoi, ya, kecintaan terhadap Al-Quran, dan kecintaan terhadap negeri akhirat yang luas dan kekal. Dengan itu seorang mukmin terhibur. Semoga Allah anugerahkan kita semuanya. Alail al-qadar. Ini di Indonesia sudah menuju detik-detik malam 27 ya Ustaz Irfan. Ya. Malam 27. Ya, malam 27 ini disinyalir ya malam yang lebih kuat ya untuk mendapatkan alail al-qadar. Ya meskipun kemarin ada malam Jumat bertepatan dengan malam Ganjil 25 ya. 23 ya. Saya sudah berkhutbah, boleh baca ayat Al-Qadar, ya, kunut yang luar biasa juga. Ya. Tapi tidak ada salahnya, ya, kita memasuki malam 27, 29, ya, 25, 27, 29. Ini adalah malam-malam yang utama, malam-malam yang dahsyat, malam-malam yang luar biasa. Kalau malam Qadar jatuh nanti malam kaum muslimin, bersedekahlah. Bersedekahlah satu butir kurma, ya. Allah akan kalikan 30.000 butir kurma. Allah akan kalikan 30.000 kaum muslimin. Ya. Dan kalau bersedekahnya di Masjidil Haram ya, Allah kalikan lagi 100.000, susah ngitungnya kita. Ya. Masya Allah ya.
kemarin saya buka wakaf Quran dan sudah tutup ya. Jazakumullahu khairan ya teman-teman yang sudah menyimak dan mentransfer hartanya ya. Harta Anda, ruh Anda sudah sampai ke sini ke Masjidil Haram. Semoga nanti jasadnya juga sampai ke sini. Dan untuk malam 27 ini, muslimin ya, kita akan menggalang dana untuk Islamic Center Rehab-Hati ya, yang kita cintai ya. Di sana saat ini sedang ada kajian juga ya, Daurah Al-Fatihah ya. Dan itikaf ya selama 10 hari. Seluruh tim Rehab-Hati pusat ada di sana, trainer Rehab-Hati Jawa Barat yang setia juga ada di sana, juga kaum muslimin ya, anak yatim, warga sekitar juga diundang. Bila saya lihat ramai sekali, iri saya nggak bisa ikut ya. Dan alhamdulillah ya saya bisa memantau dari sini dari Makkah. Semoga teman-teman juga nanti bisa datang ke lembah ini. Oh, ini lembah yang si Ustaz bilang itu, lembah Bakah yang mubarakah, senantiasa berjejalan, tidak terkalahkan ya, kota yang dicemburui Nabi ya. Dan tentu muslimin ya, untuk mendapat rahmat Allah Taala, kita udah di ujung ujung trekking ya. Kata Ibnu Jauzi, kalau kuda itu sudah mendekati finish, maka dia akan berlari lebih cepat. Ya, para pemenang itu, jiwa-jiwa pemenang itu, kalau dia melihat garis finish sudah dekat, dia nggak letoy ya. Dia menjadi lebih cepat. Habiskan seluruh kemampuan. Biar kakinya pecah, ya, biar kakinya bengkak, ya, biar menggigil, biar guncangan di jiwa, sakit, gangguan setan, gangguan sihir, buktikan. Ya kaum muslimin. 2 malam lagi, malam 27, malam 29. Kalau bisa infaklah 100.000 ya, malam 27, malam 29 juga. Dahsyat. Anggap aja kita sedang memberi umpan. Ya, tapi kalau Anda mau dapat paus ya jangan 100.000 ya, 1 juta, 10 juta. Saya juga galang kemarin dana untuk di Syam, ya alhamdulillah sedang bergulir juga. Ada hamba Allah yang zakat malnya di Syam. Masyaallah ya, luar biasa. Syam itu diberkahi juga. Di bumi ini ada 3 tempat yang diberkahi ya. Ada Syam, puncaknya Tanah Haram Al-Aqsa, ada Madinah, puncaknya Nabawi, Tanah Haram Nabawi ya. Dari Uhud ke Masjid Kuba ya. Kemudian juga Tanah Haram Makkah. Ini di Masjidil Haram puncaknya. Jadi kalau infak di Syam, terkhusus di Al-Aqsa, itu dilipat gandakan 500. Di Nabawi lipat ganda 1000. Di sini lipat ganda 100.000 ya. Dan ini tentu hanya menarik orang-orang yang beriman ya. Hanya menarik orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak santai ya. Tidak leha-leha ya. Tetapi berlari. Jadi ada 4 cara untuk menggapai rahmat Allah. Kalau yang ammah, yang umum, Allah Ta'ala mengatakan berjalanlah. Ya, lihat ayatnya ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur." Ya. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surah Al-Mulk. Jadi kalau untuk urusan rahmat yang ammah, yang umum, yang orang kafir juga dapat ya. Allah mengatakan famsu fi manakibiha, berjalan santailah gitu ya. Jadi untuk urusan pekerjaan, yang kantor, dagang, jual beli, santai aja gitu. Famsu fi manakibiha. Tapi untuk urusan akhirat, lihat ayatnya. Jadi surah Al-Mulk ayat 15 ya kaum muslimin. Yang berikutnya surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, artinya, hai orang yang beriman, apabila kamu disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Apa katanya? Pas'au. Jadi pamsu itu berjalan. Pas'au berlarilah. Buru-buru, cepat-cepat. Ya. Kita kebalik nggak ya kira-kira? Dan kalau kebalik, cilaka ya kan, bahaya. Kita dalam bahaya. Udah berapa usia Anda? Usia kita ada berapa? Ya. Kata Nabi SAW, celakalah seseorang, celakalah dia, sungguh dia celaka. Kalau Ramadan lewat, dia nggak dapat ampunan dari Allah. Ya. Subhan, nggak dapat ampunan, nggak dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar memang dapat apa? Dapat emas. Bukan. Ya. Dapat keberkahan ya, dalam amal soleh ya, dalam ilmunya ya. Masya Allah kaum muslimin ya. Jadi ada pamsu, ada pas'au. Ya.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ya, bahwa perintah berlomba dalam kebaikan ini maksudnya itu bukan hanya lari, tetapi memperbaiki, mempercantik, memperindah. Ya, mau malam 27 nih. Ustaz Irfan sudah ikat kepala ya kan? Sudah pakai apa namanya gamis. Sudah standby di masjid. Ditungguin dari malam 21 gitu saja. Tongkrongin. Gitu kaum muslimin. Jadi perbaiki. Yang nggak biasa pakai minyak wangi. Yang biasa ngantuk. Nah, ini saya ada tips Ustaz. Yang ngantuk ya, itu ada S3 plus ditambah Zahrawai digabung. Ya, S3 plus satu botol masukin ke minyak Azharawain 20 mili ya, masukin ke S3 plus, masukin. Kocok-kocok. Ya, usap di sini, di leher, di belikat. Itu aman Lailatul Qadar. Ya. Panas terbakar setannya di kepala dan di pundak insyaallah ya. Jadi ulah lalunutan. Ya, jangan ngantuk nih malam 27. Apa namanya? Ya, fastabiqul khairat. Dalam ayat lain dikatakan ya, berlombalah. Berlombalah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, rukyah ini ada artinya ya. Apa katanya? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Berlomba ya. Kemudian bersegera ya. Kemudian ada satu lagi kaum muslimin ya. Untuk ampunan Allah, berlari. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlarilah menuju ya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlari. Jadi kalau untuk urusan dunia bagaimana? Ya, tadi ya ayatnya bagaimana kaum muslimin? Masih ingat ya? Untuk urusan dunia famsu, berjalan. Untuk urusan akhirat fas'au, bersegeralah. Fastabiqul khairat. Ya, untuk ampunan Allah bukan bersegera, berlari. Ya, berlari. Maknanya apa? Ya. Jangan lalai, jangan ngantuk, berlari. Berlari, yuk berlari. Ya, meskipun kakinya udah mulai panas, mulai demam, mulai flu, ya, jangan menyerah kaum muslimin. Karena ya, langkah menuju kubur itu tidak akan pernah berhenti. Terus peluru kematian terus mengejar kita. Ya. Barakallahu fikum. Demikian Ustaz apa yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya banyak ya ayat-ayat lain ya. Ulaika yusari'u fi khairat wa hum laha sabiqun ya. Mereka itu berlari, bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang segera mendapatkannya. Mudah-mudahan tema yang kita bawakan hari ini memotivasi Anda ya untuk masuk ke malam 27 ini dengan bagaimana? Berjalan, bersegera atau berlari? Wasari'u ila magfiratu min rabbikum. Ya, berlarilah menuju ampunan Allah Ta'ala, karena dengan ampunan Allah Ta'ala maka rahmatnya turun. Ketika rahmat turun, syifa akan turun. Ya, syifa akan turun. Jangan terus bertanya, Ustaz kapan saya diruqyah, kapan saya sembuh. Ya, rahmat Allah sedang menanti Anda malam ini kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum, demikian dari saya Ustaz, jazakallahu khair. Barangkali Masya Allah. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz. Bukan barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, syukran jazakallahu khair atas pemaparan materi yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita, menambah kita untuk kuat untuk agar kita mampu berlari kencang untuk menempuh jalan-jalan kebaikan insyaallah, sehingga Allah mudahkan kesembuhan bagi kita, bagi yang sakit, dan memudahkan bagi kita bagi yang sedang kesulitan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya langsung kepada guru kita Ustaz Nuruddin Al-Indonesi hafizullah taala, teman-teman bisa klik tombol more, lalu klik raise hand atau lambaikan tangan. Teman-teman alhamdulillah sudah masuk. Yang pertama di sini ada Pak Syaful Wiono ya. Halo Pak, silahkan perkenalkan diri dari mana, lalu silahkan bertanya singkat ya, langsung ke inti pertanyaannya Pak.
Silakan Kak Sadap. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dari Kota Tangerang. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya Pak, ini Pak Ustadz, saya sakit. Nggak bisa makan enak, minum enak, tapi dia keluar lagi sama nggak bisa tidur Pak Ustadz. Saya udah nggak BAB selama 3 bulan, badan saya udah turun hampir 20 kilo lebih. Nggak mual, Terus gimana? Iya, nggak ada rasa mual. nggak ada rasa mual di perut, nggak ada rasa perih. Tapi rasanya makan apa aja enak, tapi dia keluar lagi. Udah nggak BAB selama 2 bulan lebih, badan saya turun hampir 20 kilo lebih. Ya, baik Pak. Ya Pak Ustadz. Ya, sebenarnya saya nggak mau iklan ini, tapi ya Bapak ngajak saya iklan, jadi akhirnya saya iklan juga ya. Untuk urusan perut, Pak, saya di sini bawa jemaah. Alhamdulillah, nggak banyak sih ya, tapi seru juga. Kemarin itu saya meruqyah 3 orang ibu-ibu, ada yang sakit kanker, ada yang sakit asam lambung, ya, ada satu lagi sakitnya apa ya? Sakitnya gangguan lah intinya. Sudah lebih dari 8 tahun. Selain saya ruqyah dan konsultasi, saya berikan juga dia ini apa namanya Royal Cedar Probio Honey. Nah, itu madu probiotik pertama rehab hati. Yang di dalamnya ada eukaliptusnya, ada juga ramuan untuk menghancurkan penyakit-penyakit di rahim, ya, kanker, apalagi untuk pencernaan bagus sekali.